Bluewell. Dan di minggu ini kalian akan sama-sama mendengarkan kisah yang lainnya bersama Miss Pinky the Seahorse tentang kepemimpinan atau tentang leadership adik-adik. Nah, adik-adik mau belajar lebih lagi? Yuk sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan Miss Pinky the Seahorse. Tapi sebelumnya, let's praise and worship God! Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 26b. Lukas 22 ayat 26b yang berbunyi, "Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan." Sekali lagi ya, Lukas 22 ayat 26b. "Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan." Amin. Halo adik-adik Impact Kids, ketemu lagi dengan Miss Pinky the Seahorse. Sebelum Miss Pinky the Seahorse membahas tentang tema bulan ini, adik-adik ada yang masih ingat nggak ya tema kita di bulan lalu? Apa ya? Ada yang masih ingat? Benar sekali, tentang tanggung jawab. Nah, di bulan ini kita akan belajar tentang pemimpin. Wah, kalau Miss Pinky the Seahorse mengatakan tentang pemimpin, yang ada di dalam pikiran adik-adik apa ya? Pemimpin itu seperti apa ya? Pemimpin itu harus apa ya? Nah adik-adik, sebelum Miss Pinky the Seahorse bercerita lebih lanjut, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Kita bersatu di dalam doa.
Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Boleh saat ini kami berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, untuk memuji Engkau dan memuliakan Engkau. Bapak yang baik, kami akan belajar hal baru. Kami akan belajar tentang pemimpin. Kiranya Kau berikan kami hikmat, Kau berkati kami, biar kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, seperti yang tadi Miss Pinky the Seahorse katakan, kalau di bulan ini kita akan belajar tentang pemimpin. Ayo adik-adik ulangi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pemimpin. Betul sekali. Nah adik-adik, sebelum kita membahas apa saja karakter-karakter yang harus dimiliki oleh pemimpin yang takut akan Tuhan, nah adik-adik, kita mau lihat terlebih dahulu apa sih itu pemimpin. Sebelumnya, adik-adik Impact Kids ada yang menjadi ketua kelas nggak ya di kelasnya? Atau ada yang jadi ketua OSIS nggak di sekolahnya? Nah, jika adik-adik sudah menjadi ketua kelas dan menjadi ketua OSIS, berarti adik-adik sudah belajar menjadi seorang pemimpin. Nah adik-adik, sekarang Miss Pinky the Seahorse mau tanya, adik-adik tahu nggak siapa ya pemimpin kita di gereja? Ayo, siapa? Nah mungkin sebagian dari kita menjawab pendeta, ada yang menjawab orang-orang tua, ada yang menjawab kakak-kakak sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelumnya mari kita lihat apa sih itu pengertian dari pemimpin. Pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Nah adik-adik pasti berpikir bahwa sosok pemimpin adalah sosok yang hebat, yang luar biasa, ditakuti banyak orang, dan seorang pemimpin tidak mau lagi melakukan hal-hal yang dilakukan oleh seorang pelayan. Ada beberapa poin yang benar, namun tidak sepenuhnya adik-adik. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa seorang pemimpin sejati adalah pelayan. Wah, pelayan? Benar sekali, karena ada dalam Alkitab, Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai orang yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Tertulis dalam Lukas 22 ayat 25-26. Wah, setelah mendengarkan apa yang Yesus katakan, adik-adik masih mau nggak ya menjadi pemimpin? Masih mau nggak ya? Tentu saja, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi pemimpin dimanapun kita berada adik-adik. Setelah mengetahui pengertian pemimpin menurut Alkitab, selanjutnya kita akan belajar mengenai karakter-karakter apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin yang Tuhan senangi. Yang pertama, ayo coba semua tunjukkan jarinya. Yang pertama, kita belajar sama-sama ya. Apa itu yang pertama? Karakter apa ya yang harus dimiliki oleh pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan? Yang pertama, yaitu kasih. Karena Allah itu kasih. Kasih adalah identitas dari kekristenan dan seorang Kristen. Dimanapun kita berada, hendaknya kita menebarkan kasih antar sesama. Begitu juga dengan seorang pemimpin adik-adik. Seorang pemimpin Kristen harus melakukan dan memutuskan segala sesuatunya dengan mencerminkan kasih. Dalam Yohanes 4 ayat 8 dikatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Benar sekali adik-adik. Nah, seorang pemimpin yang menjalankan perintah Allah berarti harus apa adik-adik? Ayo katakan bersama-sama, harus apa?
Benar sekali, harus menunjukkan kasih. Kepada siapa? Kepada sesama pemimpin atau kepada orang-orang besar saja? Katakan tidak. Tidak. Tetapi kepada semua orang, baik kepada sesama, kepada orang-orang kecil, bahkan adik-adik kepada musuh pun harus saling mengasihi. Betul sekali. Oke, kita sudah belajar yang pertama. Karakter pertama adalah kasih. Semuanya katakan kasih. Benar sekali. Nah, ayo sekarang kalau ada kakaknya di samping, tepuk kakaknya. Kakak harus mengasihi. Kalau ada abang di samping, abang harus mengasihi. Kalau lagi sama mama harus mengasihi. Papa juga. Ya, kita semua harus saling mengasihi. Yang kedua, karakter apa yang harus dimiliki oleh pemimpin yang takut akan Tuhan? Selanjutnya adalah konsisten. Ayo, coba diulangi bersama-sama. Konsisten atau pemimpin yang berintegritas, yang berarti melakukan segala hal dengan benar, seturut dengan apa yang Tuhan mau. Nah, Tuhan telah memberikan kita perintah-perintah yang harus kita jalani dan peraturan-peraturan yang harus kita taati adik-adik. Kita harus selalu melakukan hal yang benar dimanapun kita berada, mau di sekolah, mau di rumah kakek, di rumah tante, dimanapun kita harus melakukan hal yang benar. Lalu kita harus melakukan hal yang benar ketika dilihat orang aja, atau ketika kita sendirian juga kita harus melakukan hal yang benar. Ayo adik-adik, yang mana? Nah, kita harus melakukan hal yang benar walaupun tidak dilihat orang, walaupun tidak ada mata yang melihat. Tapi kita tahu bahwa Tuhan melihat. Dalam keadaan sulit dan dalam keadaan susah, seorang pemimpin juga harus selalu bertindak benar. Baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang, pemimpin yang takut akan Tuhan harus selalu bertindak benar. Pemimpin harus selalu bertindak benar sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, sesuai dengan perintah-perintah Allah, sesuai dengan ketetapan Allah. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 58b, dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah adik-adik, masih ingat nggak apa ya karakter yang pertama? Karakter yang pertama adalah kasih, yang kedua adalah berintegritas atau konsisten. Nah, karakter pemimpin yang seturut dengan kehendak Allah selanjutnya adalah berani. Semua katakan berani. Adik-adik berani apa enggak ya? Ayo, siapa nih yang kurang berani? Atau justru tidak berani sama sekali? Nah, ayo kita lihat selanjutnya mengapa ya seorang pemimpin harus menjadi berani. Ya, tentu saja seorang pemimpin harus berani. Baik berani dalam mengambil keputusan maupun berani menanggung akibat dari keputusan yang telah dia buat. Berani berarti kita tahu dan menyadari bahwa Tuhan akan selalu menolong kita untuk melakukan hal-hal yang benar. Berani juga berarti tidak takut adik-adik. Adik-adik ada yang pernah mendengarkan cerita tentang Daniel dalam Alkitab? Mengapa Tuhan menolong Daniel dan Daniel tidak dimakan singa? Karena Daniel percaya dan berserah kepada Tuhan. Daniel tidak takut untuk memberitahukan kepada orang-orang pada saat itu tentang apa yang dia percayai. Daniel sadar bahwa menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan terkadang harus menjadi berbeda dengan orang-orang yang lain, dan kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan meskipun orang-orang lain mungkin tidak suka adik-adik, mungkin bisa benci kita, tapi kita tetap melakukan apa yang benar dan kita tidak takut.
Dan kita harus menyadari bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala cobaan dan bahaya. Nah, adik-adik, bagaimana caranya untuk minta kekuatan dari Tuhan? Dan bagaimana seorang pemimpin bisa menjadi orang yang berani? Kita harus selalu minta pertolongan dari Tuhan karena kita membutuhkan keberanian untuk menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Gak mudah ya adik-adik menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan? Betul, dan Tuhan mau kita menjadi kuat selalu. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wah, adik-adik di sini masih takut nggak? Atau setelah mendengarkan apa yang Yesus katakan semuanya jadi berani? Semuanya mau jadi pemimpin yang berani? Mau dong. Selanjutnya, apa ya karakter selanjutnya? Selanjutnya adalah bertanggung jawab. Adik-adik, di bulan lalu kita sudah belajar banyak tentang bertanggung jawab. Bagaimana Nuh dan juga Yunus yang melakukan tanggung jawab dan mereka menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga dengan pemimpin yang seturut dengan perintah Allah. Haruslah bertanggung jawab, yang berarti mengetahui apa yang harus dikerjakan. Adik-adik, kalau masih malas mengerjakan PR, malas belajar, malas membantu orang tua, apakah kita bisa menjadi pemimpin? Bisa nggak ya? Ada yang jawab bisa? Tentu tidak adik-adik. Sebelum memimpin hal yang besar, kita harus belajar untuk memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu dengan belajar bertanggung jawab akan hal-hal yang kecil. Adik-adik masih ingat ayat hafalan di bulan lalu tentang dapat diandalkan? Ada yang masih ingat? Ayo kita mengatakannya bersama-sama. Tertulis dalam Roma 14 ayat 12 dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Oke adik-adik, sebelum Miss Pinky sebutkan karakter yang lain, apakah adik-adik bisa sebutkan karakter pemimpin lainnya yang belum Miss Pinky sebutkan? Ada yang tahu nggak ya? Berani? Sudah. Konsisten? Sudah. Mengasihi? Sudah. Bertanggung jawab? Juga sudah. Ada lagi nggak ya? Adik-adik ada yang tahu? Iya, itu tentang bijaksana. Menjadi bijaksana. Apakah adik-adik tahu apa itu bijaksana? Ada yang pernah dengar apa itu bijaksana? Pasti ya, kita sering mendengarkan bijaksana. Kita sering mendengarkan kata bijaksana. Kita mau sama-sama lihat yuk, apa arti bijaksana? Bijaksana adalah berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Adik-adik jangan kebalik ya, jangan melakukan sesuatu dulu, baru dipikirkan. Itu namanya tidak bijaksana. Pemimpin yang bijaksana tahu mana yang seharusnya baik dilakukan, mana yang tidak baik untuk dilakukan. Seorang pemimpin harus dapat menentukan sikap yang bijak, memutuskan sesuatu dengan bijak, dan memberikan nasihat juga dengan bijak adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah belajar tentang pemimpin yang bijaksana. Selanjutnya adalah sabar. Kita mau sama-sama katakan yuk, sabar. Yuk, sambil elus dadanya. Sabar. Iya adik-adik. Dalam Ibrani 12 ayat 1c dikatakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa itu sabar adik-adik? Sabar berarti nggak marah-marah ya sama mama ya? Nggak marah-marah waktu disuruh, ayo kerjakan PR. Gak marah-marah ya? Nah, kita mau lihat yuk.
Mengapa seorang pemimpin harus memiliki karakter sabar? Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah adik-adik. Ketika sedang menghadapi keadaan yang sulit, pemimpin harus menyelesaikannya dengan tenang, harus sabar, tidak gegabah, dan yang paling penting tidak bersungut-sungut kepada Allah. Tuhan, kenapa sih? Ini PR-nya banyak banget. Tuhan, kenapa sih Mama suruh-suruh aku terus? Ya, ada yang bersungut-sungut. Seorang pemimpin tidak boleh bersungut-sungut adik-adik. Harus sabar, harus minta pertolongan Tuhan untuk diberikan kekuatan. Nah, seorang pemimpin harus selalu belajar bersabar dan bukan malah membuat percekcokan adik-adik. Seorang pemimpin harus menjalankan tugas dan kewajiban dengan sabar. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara berserah kepada Tuhan dan meminta hikmat daripada Tuhan dan tidak bersungut-sungut. Nah, nanti adik-adik kalau mengalami kesulitan, jangan bersungut-sungut. Tuhan mau kita sabar. Nah, ini nih yang terakhir. Kita sudah sampai di karakter yang terakhir. Yang terakhir adalah pengikut kehendak Tuhan. Tentu saja seorang pemimpin harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Seorang pemimpin yang takut akan Tuhan harus taat dan menjadikan Tuhan sebagai pemimpin mereka. Dan Tuhan mau seorang pemimpin yang bersedia juga untuk menjadi seorang pelayan adik-adik. Pelayan Tuhan artinya bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pemimpin yang mengandalkan Tuhan adalah pemimpin yang melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, mau menjadi pemimpin yang seturut dengan kehendak Tuhan? Mau tidak? Ayo coba diangkat tangannya kalau mau. Mau Kak, mau Miss, mau jadi pemimpin yang seturut dengan kehendak Allah. Wah, semuanya hebat sekali. Nah, anak-anak Tuhan mau menjadi pemimpin yang hebat dan melakukan kehendak Allah. Wah, semuanya luar biasa. Angkat 2 jempolnya. Luar biasa sekali. Oke adik-adik. Nah, jika adik-adik mau menjadi pemimpin yang seturut dengan kehendak Tuhan, harus memiliki karakter-karakter yang sudah Miss Pinky sebutkan tadi. Oke, nanti kita belajar lebih lagi ya dengan kakak-kakak di kelas Zoom-nya. Nah adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran hal yang baru, untuk karakter-karakter pemimpin yang takut akan Tuhan yang harus kami miliki. Bapak, kami mau belajar lebih lagi, kami mau belajar menjadi orang yang bertanggung jawab, kami mau belajar menjadi orang yang sabar, kami mau belajar menjadi orang yang konsisten ya Bapak. Kami mau belajar menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Bapak, biar kami boleh mempraktekkan hal-hal yang sudah kami pelajari dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak beri kami kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye. Persiapkan untuk masa depan, mulai dari sekarang, yang baik lakukan.
Adik-adik tadi sudah belajar kan bersama Miss Pinky the Seahorse mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan Tuhan atau dengan Allah. Adik-adik mau belajar lebih lagi kan mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan dalam kehidupan kita semua? Yuk sama-sama belajar bersama kakak-kakak di kelas Zoom ya. Dan sampai jumpa minggu depan adik-adik. Jangan lupa datang ya di kelas Zoom minggu depan. Dadah!